Manchester United kurang difavoritkan untuk mengalahkan Brighton pada hari Minggu. Ini akan menjadi keenam kalinya Brighton menghadapi United di Liga Primer, saat tim biru putih berada di atas MU di klasemen. Setelah kalah dalam 2 pertandingan pertama, Seagus telah memenangkan masing-masing dari 3 pertandingan terakhir. Brighton datang dengan keyakinan meluap setelah mereka mengakhiri 8 pertandingan tanpa kemenangan, dengan kemenangan 2-0 atas Ipswich Town di Portman Road. Gol-gol di babak kedua dari Kaoru Mitoma dan Jorginho Rutter memastikan kemenangan. Mitoma, 14 gol, menjadi pencetak gol terbanyak Jepang dalam sejarah Liga Primer berkat golnya, bersama dengan Shinji Okazaki. Hanya Liverpool, 1 kali, dan Arsenal, 2 kali, yang kalah lebih sedikit dalam pertandingan Liga Primer daripada Brighton 4 kali musim ini. Mereka telah meraih 31 poin dari 21 pertandingan liga mereka, musim ketiga berturut-turut di mana mereka telah mengumpulkan 30 poin atau lebih pada tahap ini setelah gagal melakukannya dalam 5 musim Liga Primer pertama mereka. Jadi, bisa dikatakan ini adalah tim terkuat Brighton dari musim ke musim. United telah kalah dalam 5 dari 6 pertandingan terakhir mereka di Liga Primer melawan Brighton, 1 kemenangan, termasuk 2 pertemuan di Old Trafford dalam periode tersebut. Rasio kemenangan Brighton sebesar 47% melawan United di Liga Primer adalah yang tertinggi yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah kompetisi tersebut, dengan Seagus menang 7 kali dalam 15 pertemuan. Secara statistik, Brighton lebih berpeluang menang di Old Trafford. United akan kembali ke kandang pada hari Minggu, dengan Brighton sebagai tim tamu, setelah Kamis lalu membuat fans mereka dak-dikduk. Nyaris dikalahkan penghuni dasar klasemen Liga, sebelum Amad Diallo memberi inspirasi dan menorehkan 3 gol. MU memang menang namun menjadi olok-olokan di media. Mereka kembali akan menggantungkan harapan kepada Amad yang sensasional. Amorim mengkritik 4 pemainnya yang dianggap kurang cekatan di laga menjamu Soton. Bruno, Maino dan Ugarte disemprot karena terlalu lambat mengalirkan bola. Sementara, Leny Yoro dinilai lambat mengantisipasi gerakan sayap kiri lawan, Sulemana. Ketiga pemain pastinya akan tetap jadi starter lawan BH. Namun, ketiganya perlu lebih intens melawan tim yang jauh lebih solid dari Soton. Sedangkan, Leny Yoro harus puas kembali ke bangku cadangan, digantikan Harry Maguire. Onana akan terus di bawah Mistar, dengan performa bagus Kamis lalu. Martinez dan De Ligt juga akan menjadi pilihan awal. Kembalinya Dalot akan membuat Mazraoui kembali ke sayap kanan. Di depan, Diallo dan Bruno akan mendukung Joshua Zirkzee. Højlund sudah pasti akan menjadi pelapis, bersama Collier yang lebih energik dibanding Casemiro dan Eriksen. Malacia mungkin tidak akan masuk skuad, bersama Rashford. Kukonki bisa jadi pelapis, dengan kemampuan bermain sebagai bek kiri dan bek sayap kiri. Klub Spanyol Real Betis telah mengadakan pembicaraan dengan Manchester United untuk mengontrak Antony dengan status pinjaman. Menurut media Sevilla, ABC, Betis memulai upaya merekrut pemain Brasil dengan pembicaraan dengan United mengenai kesepakatan pinjaman untuk Antony. Klub La Liga tersebut menginginkan pemain sayap kanan kidal dalam skuad dan mereka mempertimbangkan Antony sebagai peluang pasar setelah penjualan Assane Diao. Antony bersedia meninggalkan Old Trafford untuk bergabung dengan mereka, tetapi kesepakatan tersebut dapat bergantung pada United yang diinta membayar sebagian besar gajinya sebesar 150.000 pound per minggu. Kepergian Antony dengan status pinjaman tidak akan mengejutkan.
Pemain berusia 24 tahun itu gagal memenuhi ekspektasi sejak kepindahannya dari Ajax pada musim panas 2022. Penampilannya menurun selama 18 bulan terakhir. Ia tidak lagi menjadi starter yang meyakinkan dengan munculnya Amad Diallo dan Alejandro Garnacho. Antony tidak mungkin mendapatkan menit bermain yang dijamin di bawah Ruben Amorim. Ini bisa menjadi alasan dibalik keinginannya untuk pergi dengan status pinjaman. Ini bisa menjadi situasi yang menguntungkan bagi pemain sayap dan United. Antony dapat membangun kembali reputasinya jika ia terus bersinar untuk Betis dengan kontribusi gol yang rutin. United juga dapat memperoleh biaya transfer yang wajar di musim panas jika ia berhasil tampil mengesankan. Ula Gunnar Solskjaer telah resmi menjadi manajer Besiktas dan dapat berusaha untuk merekrut pemain Manchester United guna memperkuat skuadnya. Solskjaer telah menjadi pelatih kepala baru klub tersebut setelah menyetujui kesepakatan selama 18 bulan. Solskjaer telah menganggur sejak kepergiannya yang emosional dari Old Trafford pada November 2021. Setelah diumumkan sebagai manajer baru Besiktas, Solskjaer akan sangat ingin menggunakan jaringannya di dunia sepak bola untuk memperkuat skuad mereka. Ia akan memiliki gambaran yang bagus tentang lanskap sepak bola Norwegia, tetapi hubungannya yang kuat dengan United dapat memberinya dorongan terbesar dari semuanya. Ada 4 pemain berbeda yang bisa jadi incaran Solskjaer sebelum bursa transfer Januari ditutup. Yang pertama, Marcus Rashford, meski finansial klub tidak akan mendukung. Antony adalah pemain lain yang bisa meninggalkan United sebelum batas waktu transfer Januari. Solskjaer ingin pemain sayap sekaliber Antony, dengan perkiraan karir yang buruk dapat membuat nilainya turun lebih jauh. Liga Super Turki akan lebih cocok untuknya daripada Liga Premier yang tidak kenal ampun. Solskjaer juga dapat memanfaatkan fakta bahwa The Reds sedang mencoba untuk menyingkirkan gelandang berusia 32 tahun, Christian Eriksen. Kontrak Eriksen berakhir pada musim panas yang berarti Besiktas bisa mencapai kesepakatan bulan ini. Terakhir, mantan gelandang United, Paul Pogba, yang tengah mencari klub baru setelah Juventus mengakhiri kontraknya. Pemain Prancis itu menikmati hubungan baik dengan Solskjaer di United selama 2 periode di klub tersebut. Ini akan memicu reuni yang mengejutkan, tetapi penggemar Besiktas pasti akan menyukainya. Laporan dari media Belanda pada Sabtu pagi menyatakan Tyrell Malacia telah mencapai kesepakatan untuk meninggalkan Manchester United sebelum akhir jendela transfer saat ini. Pemain berusia 25 tahun itu mengalami kesulitan serius dengan cedera dan kebugaran sejak pindah ke klub Liga Premier. Ia tiba dari Feyenoord pada tahun 2022, tetapi masih belum bisa mendapatkan kebugaran yang baik, dan masa istirahat terlamanya adalah setelah operasi lutut. Ada sedikit harapan bahwa ia mungkin dapat menemukan performa terbaiknya di sistem Ruben Amorim, tetapi sekarang tampaknya itu tidak akan terjadi, setidaknya sampai akhir musim ini. Football International melaporkan Malacia telah mencapai kesepakatan untuk meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Mereka mengatakan informasi ini datang dari sumber yang dekat dengan pemain tersebut, dan meskipun klub tujuannya tidak disebutkan dan mungkin belum ditemukan, bahwa ia akan pergi dianggap hampir pasti. Football International mengklaim kepindahan Malacia akan dilakukan melalui transfer pinjaman, yang mungkin menunjukkan bahwa transfer permanen akan dilakukan pada musim panas.